Apapun yang kita share ke sosial media itu pengaruhnya bakal ke dunia nyata. Impactnya itu ke dunia nyata. Termasuk kemarin sedikit gua mau cerita, gua mau beropini masalah moge-moge yang menendang komunitas moge, atau kita sebut sebagai oknum yang menendang atau menganiaya anggota TNI kalau nggak salah itu. Entah gua lihatnya itu di Instagram sih, dan gua juga nggak mau ngasih videonya karena itu menurut gua nggak perlu di share. Cuma gua di sini mau beropini saja. Nah, dari hal ataupun dari sosial media tersebut ada sweeping kan terkait dengan kendaraan-kendaraan seperti itu. Ntar ada pengajian. Nah, kan ada sweeping dari organisasi masyarakat terkait dengan motor yang seperti itu bentuknya, padahal motor yang notabene seperti Harley ataupun kita bisa sebut dengan motor apa ya sih, kayak Cruiser, Uber, kemudian itu ada banyak aliran custom dan semuanya nggak Harley, tapi masih kena sweeping juga. Itu impact buruknya. Jadi sebagai pengguna sosial media yang baik, harusnya kita bisa lah menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada di sosial media, termasuk YouTube. Ya, kalian nggak suka kontennya bukan berarti kalian harus benci sama orangnya gitu loh. Dan kalau udah ngerambah ke situ sih nanti tuh bakal urusan hukum, dan itu nggak worth it. Kalian main sosial media, kalian sindir-sindiran, and finally you got the rules. Kalian buat hukum sendiri, kalian masukin itu dalam dunia atau ranah hukum. Itu impactnya luar biasa banget gitu. Peteng, Pak, kenapa ke kanan terus? Woi, itu tikungan Pak. Gua tukang nyacat ya. Oke, jadi pekerjaan gua selain pekerjaan yang ada di rumah, kali ini gua jadi tukang paido. Tukang paido is the real of your job. Ini suaranya yang belakang itu suaranya motor, kenapa yang gua lihat lagi? Oh, the jamet of the crew. Malam-malamku selalu menatap layar petaku. Nah, kali ini gua masuk di daerah lapangan golf di Peteng, Kota Malang. Nah, Malang sebelahnya tuh di selatan Bendungan Insinyur Sutami, atau lebih dikenal dengan Bendungan Karangkates. Nah, seperti ini kondisinya. Dan terkait dengan hal mistis-mistis yang terjadi di sini, gua nggak tahu. And finally God, gua nggak mau mikir hal-hal mistis yang ada di sini, karena notabene apapun yang terjadi dalam dunia otomotif, dunia lalu lintas, atau itu pun kecelakaan ataupun sembarang kalirnya, gua selalu nyangkutin itu sama hal-hal yang realistis. Sumpah nggak kelihatan, gila. Nah, ini juga yang perlu gua koreksi ataupun gua beri saran buat kalian yang lihat ini dan kalian adalah warga Malang asli, khususnya daerah sini.
kapan-kapan kita buat proposal buat ngadain, bukan acara ya, buat biar ini biar di jalan di sini tuh ada penerangannya gitu. Jadi nggak cuma penerangan yang ada di motor saja, penerangan di jalan juga perlu. Apalagi jalannya seperti ini, lurus lempeng, dan ya Allah ini gila, silau banget. Dan kenapa penting? Karena di sini yang pertama, nah ini di tengah udah nggak ada rambu-rambunya, udah nggak ada pembatasnya atau garis putihnya, terus nggak ada lampu penerangannya, dan ini bahaya kalau malam-malam seperti ini. Makanya kadang orang gua suka heran nih, ya Allah. Gue suka heran sama orang-orang yang di sini. Semuanya tuh pasdim semua gitu loh. Kayak ini motor, ya Allah. Gue kan jadi ini loh. Oke, karena ini sudah kacau banget menurut gua. Lampu penerangan itu perlu, dan juga tolong kalau ada kalian yang bekerja di Sub Malang ataupun hal-hal yang terkait, maksud gua adalah organisasi terkait di rambu-rambu ya, entah itu di support Satlantas ataupun apa, tolong kita kerjasama lah buat itu, buat lampu penerangan, biar nggak seperti tadi. Kalau udah semuanya udah pasdim, gua yang pakai motornya cuma kayak gini tuh pasti bakal kalah. Iya, penglihatan gua ke jalan yang di depan gua ini kehalang sama lampu yang dari lawan arah gitu loh. Jadi mata ini udah terlalu silau, and finally kalau gua udah ngelewatin silaunya itu jadi hitam kan, otomatis kayak lu habis keluar rumah yang pewanasnya kayak apa, terus kalian masuk dalam rumah, itu pasti dalam rumah, properti yang ada di dalam rumah itu nggak kelihatan selang beberapa detik. Sama kayak gua tadi. Gua udah coba ngeliat, nah seperti ini, gua coba ngeliat garis, bukan garis, gua cuma ngeliat ini aspal yang di sebelah kiri gua takutnya itu jatuh. Nah ban depan gua tuh keluar aspal gitu, itu dan itu bahaya. Dan gua tahu bahayanya kayak gitu tuh apa tuh, gua tahu karena gua tuh sering banget ya, bukannya sering keluar aspal, tapi gua tuh sering observasi, maksud gua mengamati dari segi hal-hal kecelakaan, apapun kecelakaan itu sebab dan akibatnya kayak apa tuh gua kurang lebih gua paham lah. Nih ada, nah dan itu wah, ada lagi kan lobang, belum lagi ini motornya kok zigzag gitu. Ya Allah, silaunya, ya Allah. Gua mau protes ke mereka pun juga nggak bisa, karena mereka gunain itu juga buat nyari jalan gitu loh. Jadi ya gua mau di sini, gua mau beri saran gitu buat yang berwenang ya, tolong kasih kami itu penerangan di sini. Karena yang kita tahu nggak hanya siang aja jalan ini digunakan, malam juga digunain gitu loh, biar meminimalisir kecelakaan ya di Kota Malang. Gua seperti ini juga karena gua sayang sama Kota Malang. Kalau enggak ya ngapain gitu, bodoh amat. Gua nggak mau kasih kritik saran gua. Silau. Di sini juga ini udah di jam ini masih sore sih sebenarnya, hampir jam 7, dan ini jalan arah ke Jembatan Beli, karena gua nggak bisa lihat di Karangkates karena udah lama nggak bisa diakses, jadi harus lewat sini.
Nah, ini mulai ditambal aspalnya, dan kenapa enggak sebelum tikungan itu ya kasih rambu-rambunya ya. Kalau gitu kan maksudnya blind spot gitu loh. Gue sempat kaget tadi. Gua mau putar balik juga udah agak malam, dan ya semoga nggak ada terjadi apa-apa sama mereka, dan semangat buat pekerjanya. Terima kasih udah mendedikasikannya pekerjaannya untuk lalu lintas di Kota Malang. Gua sangat mengapresiasi itu. Wih, keren juga tuh. Nah, keren juga ya, ada neon di bawah mobilnya. Sumpah ini nggak ada penerangan sama sekali sampai ke Jembatan Beli, kalau nggak salah. Sampai masuk ke rel kereta itu nggak ada penerangan sama sekali. Depan tikungan mobilnya udah sen kanan, itu tandanya kalian nggak boleh ngedahuluin, alias kalian nggak boleh nyalip. Kenapa gua ambil kiri? Karena biar spionnya kelihatan. Kalau gua ambil kanan, benar spionnya kelihatan, tapi gua pasti ketabrak sama yang dari lawan arah. So jaga jarak itu perlu, apalagi yang di depan kita adalah monster, mini monster. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that?